Halo teman-teman, selamat datang di FBC Barber School Indonesia. Nah, kali ini ada yang spesial nih di konten ini. Dan kita akan motong rambut orang mana nih? Orang Somalia. Somalia bersama Abang Huzaifa. Ya, kita akan mulai aja Bang, siap? Oke, jadi permintaan dari Abang ini tuh dia pernah nunjukin gambar taper ya, atasnya apro. Jadi apro taper lah. Kita masukin dulu, lalu kita lipat ya. Oke, nah sebelum kita potong untuk rambut seperti ini, kita akan coba angkat-angkat rambutnya teman-teman. Karena memang ini rambutnya sungguh-sungguh sangat kusut ya. Ini ada di tipe, kalau tipe 1 kan lurus, tipe 2 wavy atau bergelombang, tipe ketiga itu ikal ya, dan tipe keempat itu benar-benar udah kinky teman-teman ya. Tuh, kinky itu benar-benar kusut teman-teman ya. Jadi tipe ketiga itu ikal tuh curly ya. Nah ini udah masuknya kinky teman-teman. Jadi keritingnya itu kusut ya. Kita akan keluarkan terlebih dahulu. Oke, karena rambutnya benar-benar kinky atau keriting, nah kita akan pakai teknik reverse clipper ya. Jadi ini kebalikan dari arah clipper teman-teman. Namanya reverse clipper ya. Gitu. Kalau dari bawah biasanya oke. Itu yang diputerin ya? Ya. Nah, ini reverse clipper teman-teman ya. Oke. Sip. Oke, sudah teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan buat initial guideline karena kita akan bikin high taper. Kita akan mulai dari temple area sini. Oke, sebelah sini ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Oke. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan guard 1,5, teman-teman ya. Hanya di bagian sini saja ya. Oke, jadi nggak ke bagian belakang. Biarkan di atas telinga itu tetap gelap ya. Oke, karena kita akan bikin taper ya teman-teman ya. Sip. Oke, udah beres ya. Nah, selanjutnya saya akan buat second line di sini senilai 1 jari atau 1 senti ya. Menggunakan null open teman-teman ya. Oke. Nah, ini menggunakan null open senilai 1 jari. Oke. Kita turun ke bawah menggunakan null close biasanya untuk di garisnya, teman-teman ya. Oke. Nah, lalu di tengahnya lalu null middle, teman-teman. Tapi bagi teman-teman boleh middle dulu lalu close ke bagian boleh ya. Gitu. Sip. Seperti ini ya teman-teman gerakannya, di flick ya. Oke, garis yang bagian bawah sudah selesai ya teman-teman. Ke atasnya ini potongan gampang sekali. Tinggal pakai 1 open, 1 close, lalu setengah. Jadi teman-teman kalau yang udah biasa nyukur yang model standar, yang 1 open, 1 close, teman-teman hanya menghafalkan bagian bawahnya saja ya. Oke, selanjutnya kita akan 1 open ya. Oke. Nah, open itu di bawah ya. Oke. Nah, setelah 1 open, 1 close,
di bagian bawahnya. Lewatin garis pastinya ya. Di sini. Jangan baru sampai garis dikeluarin, jadi lewatin garisnya. Oke. Kadang kita open lagi. Kalau belum maksimal ya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Tuh. Close. Boleh ditarik si kulitnya supaya lebih maksimal pemotongannya. Oke, nah ini udah hampir selesai. Lalu di area sini pakai setengah close ya. Oke. Dan saya selalu menggunakan teknik cross cut. Cross cut itu dia menyilang ya, supaya lebih aman. Nah, kurang lebih gini teman-teman. Ya, susah-susah gampang teman-teman di rambut yang tipe kinky seperti ini ya. Ini curly tapi bener-bener kusut ya. Jadi ini di level nomor 4. 4B atau 4C ini ya kalau dilihat tipe rambutnya ya. Oke. Tipe 1 lurus, tipe 2 wavy. Wavy itu bergelombang. Tipe 3 curly, tipe keempat itu yang disebut ya kinky yang kusut seperti ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini udah hampir selesai teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan freehand ya, terlebih dahulu sebelum cleaver over comb. Nah, di freehand itu kita bentuk seperti ini. Karena ini memang rambutnya itu kalau dipotong pakai gunting itu kurang maksimal. Makanya tadi kita keluarin dulu rambutnya pakai alat khusus, teman-teman. Nah, ini freehand, teman-teman ya. Gitu. Gak bisa digunting kalau pakai gunting potong ya. Oke. Nah, kita clipper over comb dikit-dikit sini. Nanti gunting penipis ya selanjutnya. Pakai scissor over comb, shears over comb, kurang lebih gitu teman-teman. Oke. Nah, ini yang sebelah kanan ini udah hampir selesai teman-teman. Nanti ada detail work ya. Kalau detail work itu nanti mengulangi beberapa tahapan kalau ada yang kurang gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi ada gangguan di kameranya. Jadi sekarang kita pakai iPhone teman-teman ya. Tadi nggak ke video ya Mas Nan ya. Jadi ibaratkan teman-teman bikin inisial guideline di sini ya. Tadi tuh memorinya error, kameranya error ya, agak panas ya. Oke, setelah bikin inisial guideline seperti ini di bagian belakang, lalu kita shaver di bagian belakangnya. Oke, perhatian di sini. Nah, kita shaver teman-teman ringan aja, jangan terlalu menekan. Oke, gunakan separuh dari lebar clipper biar nggak lengket. Karena kalau kita tempelin semuanya kadang lengket. Ya, jadi pergunakan setengah dari lebar shaver ini ya. Dan apabila menghasilkan garis, kita bisa menggerakkan shavernya itu turun ke bawah seperti ini. Nah, sehingga ngeblend dan menghasilkan gradasi yang mulus teman-teman. Tidak ada demarkasi ya. Oke. Bagus ya. Nah, ini caranya seperti cara yang bagian samping ya teman-teman. Selanjutnya kita pakai 1,5 ya. 1,5 ya teman-teman, biar rambutnya tidak terlalu lebat, khusus di bagian belakang dan samping saja ya. Oke. Di sini saya pakai close aja teman-teman ya. Meskipun di sini saya pakai close, tapi pas nempel ini close, tapi pas datang ke sini mungkin ini setara dengan nomor 2 di sini tuh teman-teman. Ya, jadi enggak semuanya 1,5, gimana ayunan kita juga. Gitu teman-teman ya. Nah, ini sudah 1,5, udah kebongkar rambutnya ya. Oke. Selanjutnya kita akan buat satu open teman-teman ya.
sekitar 1 cm teman-teman. Sorry, 0 open ya. Aduh, lupa terus. Nah, ini 0 open sekitar 1 cm atau kalau dengan jari 1 ruas jari ya, 1 ruas jari gitu teman-teman. Ini 0 open ya. Oke. Nah, udah beres. Seperti biasa, saya 0 close di bagian garisnya terlebih dahulu, sekitar naik sekitar setengah senti atau setengah dari lebar ini ya, atau seperempatnya juga boleh biar nggak terlalu kemakan terlalu banyak. Nah, oke, selanjutnya di no middle teman-teman, sejajar dengan tombol on off ya, gitu. Tapi yang teman-teman yang baru belajar boleh turun ke bawah ya, dari 0 open, 0 middle, 0 close. Gak mesti harus sama seperti saya, boleh ya. Nah, ini 0 middle teman-teman. Dan biarkan langsung ngeblend dan menghasilkan suatu gradasi yang bagus teman-teman. Oke. Nah, udah kelihatan ya teman-teman, udah mulai kelihatan ngeblend. Kalau ada yang kurang boleh di open lagi, misalkan ya nemu daerah sini yang belum rapi, boleh teman-teman di open untuk sebentar. Oke, masuk. Nah, kita middle lagi, sini kurang. Nah, kurang lebih segini teman-teman ya, udah bagus ya. Nah, seperti biasa ya, yang kita hafalin cukup di sini aja. Ke atasnya kayak nyukur yang standar ya teman-teman. Yang udah pernah kursus di saya pasti paham ya. Jadi tinggal 1 open, nanti itu ke bawah 1 close, lalu setengah itu. Makanya sebelum motong skin fade ya atau taper, teman-teman belajar potongan yang standar dulu ya. Kita sebutnya one fade ya, potongan yang regular itu sebutnya one fade. Nah, gini ya teman-teman, tuh 1 open. Nah, diayun seperti ini. Jangan dimasukin ke dalam lalu dikeluarin. Kadang bikin garis lagi di atas. Nah, gitu ya. Ikutin bentuk kepalanya. Oke. Nah, lalu di 1 close ya. Jadi turun ke bawah, 1 close. Oke, karena 1 close ini lebih tipis dibanding 1 open ya. Meskipun memang kita masih pakai guard keeper yang sama. Ya, jadi 1 close itu hasilnya itu lebih tipis dibanding 1 open. Ya. Sip, nunduk abangnya. Oke. Nah, ini 1 close. Kadang kita pakai teknik cross cut, menyilang, teman-teman, kurang lebih gitu ya. Karena di beberapa area rambut arahnya tuh ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nah, kita harus lihat karena memang untuk pemotongan yang sempurna itu harus melawan arah rambut, teman-teman. Oke. Nah, udah hampir beres ya. Nah, mungkin ini belum terasa ngeblend. Nah, baru pakai setengah ya, teman-teman. Di close saja. Ya, jangan sampai si setengah ini melampaui yang bekas 1 open dan 1 close yang tadi. Ya. Tapi kalau teman-teman gerakannya seperti ini melampaui pun gak jadi masalah ya. Karena apa? Ketika nempel ini setengah, ketika ngambang kayak gini, ini setara 1, 1,5 bahkan setara dengan nomor 3. Jadi gerakan atau ayunan mempengaruhi ya. Gitu teman-teman. Nah, ini saya pakai setengah close teman-teman. Ini terus diulang-ulang sampai hasilnya itu benar-benar smooth atau seamless teman-teman. Oke, dulu. Oke, mantap. Nah, ini arah rambutnya ke sini ya, kita coba terus arahin ke sini seperti ini. Coba arah rambutnya berlawanan ya dengan clipper. Nah, gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, tadi
kameranya bermasalah, jadi teman-teman saya lanjutkan dengan handphone. Sepertinya nyaman pakai handphone sih. Ya, Mas Dan gimana menurut Mas Dan sebagai kameramen? Enak ya. Nah, kalau misalkan di open setengahnya, nah ini setara dengan satu close teman-teman, jadi nggak jadi masalah, sedikit lebih tinggi. Nah, barangkali tadi ada satu close yang belum sempurna gitu ya. Jadi kita sempurnakan. Jadi nggak sering gonta-ganti sepatu clipper. Nah, gimana Mas Dan? Ada yang belum ngeblend kah? Oke, udah bagus ya. Oke, udah cukup. Nah, teman-teman, gradasi di sini sudah bagus, tapi masih disconnection dengan bagian atasnya. Oke, kita akan blending dengan teknik clipper overcomb. Nah, bisa dari sini, bisa dari sini ya. Nah, kebetulan saya kameramennya di sebelah kanan, biar teman-teman ngeliatin overcombnya seperti apa. Nah, masuk, keluarkan sisirnya, lalu ambil. Usahakan sisir dan clipper berdekatan tuh, jadi bisa lebih cepat gitu. Kalau teman berpisah kayak gini, kalau teman-teman kayak gitu terus datang, terus ini datang, kadang si orangnya gerak gitu ya. Tuh. Bisa dari sini juga bisa ya. Nunduk abangnya, mantap ya. Kita coba di sini. Dari bawah perlu juga gitu. Kadang perlu juga freehand karena ini rambutnya memang benar-benar keriting teman-teman. Keritingnya itu di level tipenya itu di level 4 ya, mungkin 4B atau 4C. Teman-teman kalau lihat tipe rambut itu ada bermacam-macam. Tipe 1 itu lurus, tipe A, tipe B, tipe C itu masih wavy ya, bergelombang ya. Tipe 2A, B, 2C ya. Nah, ada tipe 3. Tipe 3 itu yang curly teman-teman ya. Ada 3A, 3B, 3C. Ada juga yang tipe 4. Nah, ini masuknya ke tipe 4 teman-teman. Nah, teman-teman tinggal lihat aja ya di Google tipe rambut keriting, nanti itu ada bagannya itu. Nah, ini proses clipper overcomb ini penting sekali untuk menyambungkan area yang patah tadi supaya terlihat lebih ngeblend. Nah, di beberapa area memang perlu kita freehand teman-teman supaya lebih maksimal. Di rambut keriting memang seperti itu ya. Nah, ini saya arahnya dari bawah teman-teman ya ke clippernya untuk detail work ya. Oke. Nah, coba sebelah sana Miri. Oke. Nah, ada yang kurang misalkan di sini. Nah, saya arahkan clipper sisirnya seperti ini. Nah, jadi ketika sisir seperti ini langsung membuat gradasi. Sisir itu anggap nomor 1 ya, ini tebelnya ya. Setiap sisir berbeda-beda ya. Ketika di sini nempel, ini 1, ini 1,5, ini 2, ini 3. Nah, kurang lebih gitu teman-teman. Jadi dengan clipper overcomb kita bisa memberikan efek ketebalan mirip nomor 1, mirip nomor 2, sampai nomor 3 atau 4 hanya dengan seberapa miring kita menggunakan sisirnya. Mudah-mudahan paham ya teman-teman ya. Oke. Nah, gitu. Oke, ada yang kurang pesan? Kurang sini dikit-dikit lagi ya. Oke, kita coba terus diulang-ulang. Kita coba mundur melangkah untuk melihat hasil potongan kita. Nah, ini juga kita coba kita tipiskan ya. Oke, ini ngambang ya, karena sisir ini kan setara dengan nomor 1 tebelnya ya. Kalau saya nempel, nanti di sini akan setara dengan nomor 1 tipisnya. Makanya saya agak renggang. Nah, mungkin bisa setara dengan nomor 2 atau nomor 3 gitu teman-teman. Ya, konsepnya. Oke. Oke. Sip. Ya, sepertinya udah sebelah sini.
Nah, teman-teman masih lihat kan sebelah sini masih belum ngeblend ya. Yuk kita ulang lagi. Oke. Oke, kita overcome sebelah sininya. Kita freehand juga beberapa rambut yang ini harus hati-hati teman-teman ya, kadang kita perlu tahan napas juga. Sekalian kita freehand karena untuk rambut seperti ini nggak bisa dilakukan menggunakan gunting teman-teman ya, kecuali guntingnya yang melengkung ya, yang agak panjang, gunting 7-in yang melengkung itu ada teman-teman ya. Gimana? Bagus. Sip. Ada yang kurang. Ya, sip. Coba kita akan luruskan di sini. Oke. Udah lumayan ya, Mas Nan ya? Oke. Jadi sini saya sama Mas Nan itu ngobrol ya. Komunikasi ya. Biar kelihatan di kamera mana yang kurang bagus, mana yang udah bagus. Sip. Nah. Ya, kita ke sebelah. Nah, kita buat inisial guideline dari area temple ke sebelah sini biar sedikit lebih tinggi ya. Tapi kalau teman-teman mau bikin rendah ya bikin polanya di sini. Kita bolding area bawahnya. Oke. Nah, kita buat namanya inisial guideline, teman-teman. Inisial itu awal, guideline itu petunjuk ya. Garis petunjuk pertama. Boleh pakai clipper, boleh juga pakai trimmer Mas Nan ya. Kurang lebih gitu. Oke, udah selesai. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan 1,5 terlebih dahulu supaya lebih ringan rambutnya, ketebalannya. Oke, saya close aja. Nah, ini agak sedikit berisik nih, 1,5-nya. Oke, dan hanya di area telinganya saja teman-teman ya. Sorry, bukan telinga, area sini ya. Oke, area temporal namanya ya. Oke, sip. Nah, dah. Lalu bagian bawahnya seperti biasa, di sini kita buat nol open 1 cm. Oke, ini nol open. Sorry, nol open ya, bener ya, misalnya ya. Takutnya lupa saya. Oke. Nah, nol open. Lalu bagian bawahnya kita hilangkan garisnya pakai nol close dulu dengan gerakan stroke. Stroke itu naik turun teman-teman. Nah,
lalu di middle untuk menyambungkan dengan yang open tadi. Nah, udah selesai. Nah, teman-teman hanya perlu menghafalkan ini dulu di bagian bawah ya, karena nyukur ke atasnya, motong ke atasnya itu sama kayak nyukur standar model yang reguler. Kalau teman-teman alumni di sini kursus barbershop ABC, ini tinggal satu open, satu close setengah. Itu aja teman-teman ya. Oke. Saya akan pegang biar nggak bolak-balik satu dan setengahnya. Nah, selanjutnya yang saya bilang tadi menggunakan satu open. Nah, kurang lebih gitu teman-teman. Satu open. Nah, ini posisinya awalnya nempel, pas melaju ke atas itu ngambang ya, supaya menghasilkan gradasi teman-teman. Jadi bukan masuk ke dalam ya. Tuh. Nah, setelah satu open, lalu satu close ya di sini di bagian bawahnya. Nah, kadang kalau merasa belum sempurna ya kadang di satu open lagi. Kalau merasa ada yang belum bagus di bagian atas ya, jangan dipaksakan pakai satu middle atau satu close, bahaya ya. Nah, ini satu close di bagian bawah, arah rambutnya pada ke sini, makanya saya pakai sudut yang sebelah sini ya. Terus diulang-ulang ya. Pakai dulu tangan. Oke, mainkan aja levernya. Kadang kita perlu open agak sedikit lebih lebar kalau open, kadang kita perlu close di bagian bawah gitu. Sip. Nah, untuk finishingnya supaya gradasinya connect, nah di sini kan ada garis ya, saya pakai setengah teman. Nah, di sini boleh sambil dipegang kulitnya kalau kulitnya ngikut ya. Oke. Nah, sampai benar-benar si garisnya itu menghilang atau connect atau ngeblend ya teman-teman istilahnya. Nah, kalau merasa ada yang kurang, nih di sini bekas satu close tadi kan ya, boleh di open setengahnya. Karena setengah open ini mirip dengan satu close ya, mirip ya. Close lagi. Gimana? Mas Noah udah bagus belum? Oke. Nah, lanjut sekarang kita clipper overcomb juga ya. Sip. Oke, jadi kita akan freehand dulu ya teman-teman. Ini di close. Kita freehand. Karena untuk rambut seperti ini, kalau pakai gunting langsung di elevasi, diangkat, itu akan kurang maksimal. Ya, kalau rambut seperti ini. Kita akan potong ujung-ujungnya saja ya. Oke, tadi kan udah kita angkat pakai alatnya ya teman-teman. Coba kita clipper overcomb dikit. Oke, bagus. Sip.
tinggal dikit lagi di sini. Nah. Bisa nanti pakai gunting penipis juga. Tinggal itu berapa pel? Oke, sekarang kita outline terlebih dahulu. Pakai rajer ya. Iya. Nanti untuk mempertegas itu pakai razor teman-teman ya, supaya lebih maksimal. Sip. Rem dulu. Ke sana. Kita pakai 1,5. Sedikit dulu ya. Nah, mau digradasiin di sininya supaya tidak patah ya. Kita buat gradasi di sini teman-teman. Kita buat no open. Nah, ini konsepnya reverse fade teman-teman. Jadi kebalikan, biasa nge-fade ke atas, ini ke bawah. Nah, ini no open. Nah, di sini sambungan antara timer dan node ini di close dan di middle ke tengah-tengah. Kurang lebih konsepnya gitu teman-teman. Soalnya agak nyerong ya bikin polanya supaya di sini tetap ada ketebalan. Oke, set pakai. Jadi nggak akan kepotong kok tenang setelah di set setting bagus. Sebenarnya dengan modelnya unik-uniknya gitu, jadi Benar. baru ngeliat thumbnail juga udah penasaran ya ininya nyukurnya gitu. Nah, ini satu close, terus ke bawah satu open. Nah, Kalau nge-zoom tuh suka kita overcomb dikit supaya lebih rapi lagi ngebentuk. Oke.
Oke. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Aduh, maaf ya teman-teman kalau hasil potongnya kurang maksimal. Karena ada banyak gangguan ya dari mulai kamera, terus juga memorinya error. Lah, kurang lebih seperti inilah teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar potong rambut bisa WA di 0812 1490 3938. Oh iya, ini nama model keseluruhannya adalah Afro Taper. Jadi bagian sampingnya kita taper dan bagian atasnya adalah Afro Style. Gitu teman-teman. Thank you. Oke. Oke teman-teman, ini hasil potongnya dan udah selesai teman-teman. Thank you Bang. Iya, makasih banyak. Oke, nanti bulan depan kita jadi kelinci percobaan lagi. Mau? Oke, mau. Suka nggak? Bagus banget. Oke. Jadi teman-teman yang mau belajar potong rambut bisa WA di 0812 1490 3938. Thank you. Pelan-pelan. Nunduk. Sip.